warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ineta Sari Siregar. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan NIM 253700015. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mendeskripsikan konsep dasar geografi. Yang pertama itu lokasi. Seperti namanya, konsep lokasi membahas letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi. Secara umum, lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Sedangkan lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Yang kedua, jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak yaitu jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Contohnya jarak Jakarta ke Malang. Lalu jarak relatif itu bisa digunakan pada jarak tempuh baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya angkutan. Contohnya Jakarta Malang dengan pesawat adalah 1,5 jam. Yang ketiga, keterjangkauan. Konsep geografi ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Contohnya dari Jakarta akan lebih mudah menjangkau kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. Yang keempat yaitu pola. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contoh, pola permukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Yang kelima, morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah bumi proses geologi. Contohnya seperti pulau-pulau datarannya yang luas, pegunungan dan lembah. Yang keenam, aglomerasi. Konsep geografi ini adalah kecenderungan persebaran yang bersifat pengelompokan pada suatu wilayah. Contohnya permukiman penduduk masyarakat perkotaan. Mereka cenderung tinggal pengelompok, sehingga timbul pengelompokan permukaan seperti daerah elit, daerah kumuh, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya hubungan antara desa dan kota. Warga kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan desa membutuhkan teknologi dari kota. Yang kedelapan yaitu nilai kegunaan. Nilai kegunaan ini mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contohnya yaitu wilayah yang memiliki alam yang indah cocok sebagai daerah wisata. Yang kesembilan yaitu diferensiasi daerah. Diferensiasi daerah ini menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah suatu dengan yang lainnya. Contoh, konsep ini misalnya masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan wilayah pegunungan biasanya kerja di kebun atau ladang. Ke-10 yaitu keterkaitan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Contohnya, daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Cukup sekian video dari saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.